Setelah mengarungi garis horizon yang datar, kini kami dihadapkan pada vertikal yang menantang. Dari riuh pesisir Cilacap, sebuah panggilan dingin memanggil kami ke Dieng. Ini bukan sekedar arah kompas, tapi janji sebuah pertemuan antara asa dan keterbatasan, antara si Broto dan setiap tanjakan. Mampukah kami menembus kabut, atau justru kabut itu yang akan menelan kami? Kami hanyalah sepasang insan yang percaya bahwa hidup terlalu singkat untuk berhenti bergerak. Cinta kami pada jalanan adalah narasi tanpa akhir. Di setiap kilometer, kami menemukan diri yang lain. Broto, si ADV 160 CBS ini bukan sekedar kendaraan, melainkan kaki ketiga yang setia mengantar mimpi. Entah itu touring ribuan kilometer atau sekedar bermalam di bawah bintang, kami ingin terus menulis. Tujuan kami, mengukir jejak di setiap jengkal negeri ini, bahkan dunia. Mari saksikan babak pertama dari sebuah kisah yang entah keberapa. Pagi di Cilacap, udara masih hangat khas pesisir. Kami awali dengan review singkat penginapan Red Doors dekat alun-alun. Oke, sebelum kita check out, kita review dulu kamar tempat kita menginap semalam di Cilacap ya. Ini kurang lebih kamarnya. Ada kasur, ukurannya lumayan besar, queen sepertinya. Terus di sebelahnya ada jendela gede. Terus kita juga dapat AC, ada cermin, ada gantungan, terus ada kasih TV, ukuran berapa nih, 24 mungkin ya. Terus dikasih rak meja kayak gitu buat penyimpanan satu. Kemudian ini ada tempat sampah, kemudian ada keset ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya, ukurannya kecil, semeter aja lah ya, semeter kali berapa gitu. Nah, ini showernya ini airnya panas dan dingin ya. Terus ini ada kloset. Terus ada dikasih handuk satu. Ya lumayan lah. Ya untuk harga 180-an dikasih kloset. Dikasih handuk meskipun cuma satu. Ada gantungan juga di kamar mandi ya. Itu kurang lebih kamar kita di Cilacap selama 1 malam. Cukup nyaman untuk mengistirahatkan raga setelah perjalanan panjang. Sarapan pagi ini kami percayakan pada GoFood. Nasi uduk dan bubur Cilacap hangat nikmat disantap di kamar. Setelah perut terisi dan barang-barang kembali rapi di Broto, pukul 9 pagi kami siap melanjutkan perjalanan menuju Banjarnegara. Cuaca cerah namun panas khas daerah pantai mulai menyengat, seolah menjadi salam perpisahan dari pesisir. Keluar dari penginapan, kami disambut jalan perintis kemerdekaan Cilacap yang lurus, lebar, dan berjalur 2. Kendaraan cukup padat, sesekali tersendat di perempatan lampu merah. Menuju Tugu Lilin yang ikonik, jalanan di Cilacap ini terasa seperti di Pantura, sibuk dan dinamis. Setelah batas kota, kami keluar dari jalan besar, melintasi Sungai Serayu yang lebar, disuguhi pemandangan sawah dan rindangnya pepohonan di pinggir jalan yang lurus. Sebuah kontras yang menyenangkan. Memasuki Jalan Letus Suparto, jalanan berdampingan dengan rel kereta jalur selatan, lalu melewati Pasar Kroya yang ramai. Menuju Jalan Buntu Banyumas di daerah Karangrau, jalur mulai mengecil. Ada tanjakan dan turunan landai, diapit pepohonan lebat. Masuk Jalan Aji Barang Secang, aspal kembali lurus, namun banyak truk besar. Ingat, jangan terlena di jalanan lurus. Kewaspadaan tetap nomor 1, karena jalanan selalu punya kejutan.
Dari Banyumas, kami memasuki Kabupaten Banjarnegara. Melintasi jembatan Susukan, lalu jembatan Kalisapi, kami tiba di daerah Klampok. Melewati pasar Purwareja Klampok, beberapa bus kecil terlihat ngetem, menambah nuansa lokal. Pukul 11, kami putuskan istirahat pertama untuk makan siang dan sholat di rumah makan Sari Rahayu 3. Setelah istirahat 1 jam, perut kenyang, kantuk hilang. Sebuah jeda yang penting sebelum tantangan sesungguhnya. Broto pun siap melaju lagi. Kami tidak masuk ke pusat kota Banjarnegara, melainkan belok kiri di Jalan Baru Pucang atau Jalan Lingkar Banjarnegara. Melintasi jembatan Sungai Serayu, lalu belok kanan masuk Jalan Raya Timur Wanadadi. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Jalanan mulai menanjak dari daerah Wanadadi, melewati daerah wisata Tikako, rest area di jalur wisata menuju Dieng. Jalanan selain menanjak juga banyak tikungan tajam. Kami harus lebih hati-hati menunggangi Broto, seolah setiap tikungan adalah ujian. Sepanjang jalan dari Wanadadi ke Karangkobar, kami banyak menemui kebun salak di kiri kanan jalan, sebuah pemandangan yang menawan di tengah perjuangan. Istirahat kedua kami lakukan di SPBU Karangkobar, mengumpulkan kembali tenaga dan mental. Setelah istirahat sejenak untuk menenangkan diri dan mendinginkan Broto yang berjuang keras menanjak, kami isi bensin kedua. Lalu lanjut ke Wanayasa. Suhu udara mulai terasa dingin khas dataran tinggi. Jaket pun kami kenakan. Rasa was-was mulai menyelimuti. Pertanyaan besar muncul. Akankah kami dan Broto sanggup melanjutkan? Rintangan apa lagi di depan? Bismillah, kami berserah diri, memanjatkan doa keselamatan. Kami tidak mungkin menyerah setelah sejauh ini, meski perasaan ingin mundur sempat menghinggapi. Melewati pasar Karangkobar yang masih ramai, sempat agak bingung jalur. Jalan masih menanjak dari Karangkobar ke Wanayasa. Sesekali menemui rambu tanah longsor. Kewaspadaan kami meningkat. Broto kami kendarai dengan kecepatan rendah, melewati tikungan hampir 360 derajat yang menanjak. Masuk Wanayasa, jalan agak landai, sesekali menurun. Dari Karangkobar ke Wanayasa kami tempuh cukup cepat. Melewati pasar Wanayasa, belok kanan ke arah Batur, ditandai tugu lampu. Cuaca mulai mendung, kabut tebal terlihat di kejauhan. Semoga tak hujan, karena dingin, kabut, dan hujan adalah tantangan berlipat. Belum reda kekhawatiran, tanjakan siklir yang panjang dan berkelok menyambut, seolah mengucapkan selamat datang. Di awal jalur, tanjakan ini berbentuk huruf S pendek, tapi ternyata masih panjang.
Di kanan terdapat longsor. Kami tak henti mengingat asma Allah. Alhamdulillah, kami dan Broto bisa melewatinya dengan susah payah. Lega, memasuki Wanayasa, kabut mulai turun dan hujan rintik-rintik mengiringi. Sebuah sambutan yang dingin namun tak terlupakan. Melewati pasar Wanayasa dan belok kanan ke arah Batur, kabut sekaligus hujan rintik mulai turun, membuat kami kewalahan menghadapi dinginnya suhu udara. Jalan dari Wanayasa ke Batur, konturnya naik turun. Aspalnya sudah termakan usia. Untuk turunan tajam, kami ikuti strategi 5-3 atau 5-2. 5 detik tutup rem, 3 atau 2 detik buka rem. Katanya, ini untuk menghindari rem cakram overheat. Hasilnya lumayan terasa. Sepanjang jalur dari Batur menuju Dieng, terhampar kebun sayuran khas Dieng di kiri dan kanan jalan. Indikator suhu di motor menunjukkan 21 derajat. Kami melewati rintangan kedua, tanjakan Sangtung, Sangkal Putung. Di kiri tebing, di kanan jurang. Mental kami mulai kena. Sudah kedinginan, ditambah tanjakan curam dengan belokan tajam menghadang. Kami tertawa getir, bisa melewatinya. Tawa yang dalam hati dan pikiran kami dipenuhi rasa ngeri luar biasa. Bagi warga lokal, jalur ini mungkin tak ada apa-apanya. Kabut tebal disertai hujan rintik-rintik menyelimuti perjalanan saat memasuki Batur. Kami harus menepi sejenak di rumah penduduk untuk mengamankan action cam yang tidak tahan air, menggunakan waterproof case. Selain itu, kami juga mulai memakai jas hujan karena hujan mulai deras. Sebuah persiapan untuk pertarungan yang lebih besar. Selesai melindungi diri dan mengamankan action cam, kami lanjut dari Batur menuju Dieng. Di tempat kami masih ada satu tanjakan lagi yang harus ditaklukkan, tanjakan Barisan. Kami melewati pasar Batur pukul 3 lewat. Aktivitas di pasar, meskipun cuaca dingin, berkabut, dan hujan, cukup ramai. Orang-orang masih bertransaksi, motor terparkir, truk dan mobil pribadi, serta penjual makanan berjejer. Kami cukup lega dan tenang karena di sini ada tanda-tanda kehidupan. Keluar pasar Batur, hujan makin deras. Hamparan perkebunan menyambut, seolah mengajak kami menikmati suasananya. Ketenangan kami kembali terusik ketika di depan terbentang tanjakan Barisan. Akankah si Broto mampu menaklukkan tanjakan terakhir ini? Kami tak boleh ragu. Kami hapus keraguan itu dan optimis kami dan Broto bisa melewatinya. Bismillah, untuk mengurangi ketegangan, kami mengikuti kendaraan bak terbuka di belakangnya. Dari bawah, kami ancang-ancang dengan tuas gas ditarik penuh agar Broto dapat momentum dan tenaga yang cukup. Kami masih di belakang mobil tadi,
melewati satu mobil minibus di depan. Masuk tikungan pertama, Broto masih aman. Di tikungan kedua, tiba-tiba mobil di depan kami selip ban. Broto pun ikut terhambat dan hampir kehilangan tenaga. Kami cek, kecepatan menurun drastis ke angka 15. Sebuah angka kritis yang bisa menyebabkan kami dalam bahaya. Kami sekuat tenaga menyalip kendaraan tersebut dan alhamdulillah kami bisa melewatinya. Broto kembali memulihkan tenaganya. Alhamdulillah Broto lulus melewati ujian 3 tanjakan menuju Dieng, walaupun hampir saja. Tinggallah kami menyisakan lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah batin dengan jalur yang kami lewati. Dengan perasaan letih, kami teruskan perjalanan hingga akhirnya sampai di penginapan kami. Sampai di penginapan sekitar pukul 4 sore. Kami langsung buru-buru check-in karena badan sudah butuh istirahat dari perjalanan panjang yang menegangkan ini. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam, hujan mulai reda. Jam 5, kami keluar penginapan untuk jalan-jalan. Tujuan kami ke Museum Kailasa Dieng dan Candi Arjuna. Sayangnya, saat kami sampai, kedua tempat itu sudah tutup. Akhirnya, kami memutuskan untuk balik ke penginapan. Sempat foto-foto sebentar di depan Candi Gatotkaca, sebuah kenangan kecil di tengah rencana yang gagal. Di perjalanan pulang, hujan turun lagi. Kami meneduh di gazebo pinggir jalan sambil jajan bakso hangat. Malamnya, kami makan di kafe penginapan. Tadinya mau kuliner malam, tapi hujan tak reda juga. Kami pesan nasi goreng dan brongko sapi. Hari ini kami menempuh perjalanan 149 km dari Cilacap ke Dieng lewat Banyumas, Banjarnegara, Karangkobar, Wanayasa, dan Batur. Kami menghabiskan waktu sekitar 6,5 jam, sudah termasuk istirahat, sholat, dan makan siang. Sebuah perjalanan yang singkat dalam angka, namun syarat makna. Kami belajar bahwa jalanan tak selalu tentang kecepatan, tetapi tentang bagaimana kita beradaptasi dengan setiap tikungan dan cuaca. Dieng memang menguji mental, tapi ia juga mengajarkan kami untuk berserah dan menikmati setiap momen. Dibandingkan kemarin yang 248 km, perjalanan hari ini memang lebih pendek. Namun, tantangan kabut dan hujan menuruni gunung tetap memberikan sensasi tersendiri. Bagi kami, ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi sebuah healing jiwa. Sebuah penemuan akan ketangguhan diri dan si Broto. Terus terang, perjalanan hari ini membuat kami kena mental. Kami akan berpikir 1000 kali untuk ke Dieng lewat jalur ini lagi. Lalu, bagaimana kelanjutan perjalanan kami? Akankah kami pulang lewat jalur yang sama atau mencari jalan lain yang lebih bersahabat? Nantikan jawabannya di babak ketiga petualangan kami.